bukan berspekulasi ya, tapi kan memang ketika memang ada nominal uang yang dimasukkan ke SPI pun, meskipun dikatakan itu tidak mempengaruhi, tapi ketika memang hasilnya ditutupi ya kita tidak tahu seperti apa. Kami tidak butuh dibela, kami tidak butuh pembenaran, tetapi please katakan yang apa adanya begitu. Membuka celah korupsi iya, membuka kemungkinan kong kali kong dalam penerimaan mahasiswa ya. Satu persatu, petinggi Universitas Udayana dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Senin, 27 Februari lalu, giliran Rektor Inyoman Gede Antara diperiksa penyidik. IT ya, ya masih ya besok ya. Oh gitu ya? Iya, lewat sana. Iya. Oh gitu ya. Sudah. Ya baik Pak ya gitu ya. Ya Bapak makasih ya. Ya bisa kok ya. Iya. Kemarin udah saya gini bilang jadwal kami. Hingga akhirnya, 13 Maret lalu, Kejaksaan Tinggi Bali mengumumkan status Inyoman Gede Antara sebagai tersangka. Orang nomor 1 di Sivitas Akademika Universitas Udayana ini terjerat kasus dugaan korupsi pungutan sumbangan pengembangan institusi atau dana SPI. Setelah memiliki 2 alat bukti yang cukup, penyidik pidana khusus Kejati Bali menetapkan tersangka baru sejak 8 Maret lalu. Berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru. Sehingga pada tanggal 8 Maret 2023, penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bali kembali menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Saudara Prof. Dr. INGA. Selain rektor, sebulan sebelumnya, Kejati Bali juga sudah menetapkan 3 pejabat Universitas Udayana sebagai tersangka dalam kasus pungutan dana SPI. 3 pejabat universitas ini ditetapkan berstatus tersangka sejak 8 Februari 2023 lalu. Akibat tindak pidana 4 orang tersangka tersebut, diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 105 miliar rupiah dan 3,9 miliar rupiah, serta perekonomian negara sebesar 334,57 miliar rupiah. Berkaitan dengan status saya itu mungkin saya pelajari dulu ya. Saya pelajari dulu segala sesuatunya. Sampai saat ini belum bisa dijelaskan. Kasus dugaan korupsi dana SPI dalam penerimaan mahasiswa jalur mandiri ini memang sudah cukup lama membuat gonjang-ganjing Sivitas Akademika Universitas Udayana hingga 2022. Akibatnya, sebanyak 3.062 mahasiswa harus membayar pungutan liar tersebut. Dari informasi yang realitas dapatkan, setidaknya ada 11 program studi yang dipungut dana SPI, namun tidak tercantum dalam surat keputusan rektor. Jadi tiap tahun itu ada SK Rektor yang menentukan prodi A, B, C itu masuk dalam kategori SPI. Namun yang prodi tidak masuk di dalam SK itu masuk 2 di sistem itu dan harus, karena sistem itu mengharuskan orang itu mengklik, mensubmit. Kalau dia nggak submit, dia nggak bisa mendaftar. Kalau dia tidak bisa mendaftar, tidak bisa mendapat nomor tes. Tidak bisa nomor tes, tidak bisa dong otomatis jadi mahasiswa. Kita hitung, kita audit, ada 362 yang tidak tercantum dan terpaksa membayar itu. Tidak hanya pungutan liar, para tersangka juga diduga telah melakukan penyelewengan atas pengelolaan dana SPI sepanjang 5 tahun terakhir. Kerugian yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Bali senilai 105 miliar rupiah.